tua saya kemarin, dan rekan-rekan guru saya kemarin. Saya juga kaget diminta oleh Pak Suyono untuk mengisi acara hari ini. Bukan tausiah, Pak. Saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Saya hanya mungkin menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan saja. Oke. Kenapa saya memberanikan diri? Karena terus terang anak buah saya aja berani dihukum anak-anak 11-7 untuk melakukan kegiatan positif, masa wali kelasnya nggak berani? Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, sama dengan tema yang akan saya sampaikan hari ini juga, yaitu tema tentang fast respon atau gerak cepat untuk melakukan suatu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu rekan guru, pernahkah mungkin terlintas di hati Bapak Ibu untuk berniat melakukan suatu kebaikan, tapi malah apa yang terjadi? Kita tidak melakukan apa-apa. Pernah ada kesempatan melihat orang lain sedang kesusahan, ada niat untuk kita menolong, tapi kita nggak jadi menolongnya. Pernah suatu saat kita melihat kesempatan untuk bersedekah, untuk berinfak. Kita sudah niat mengeluarkan dompet beserta isinya, tapi kita malah mengurungkan niat kita untuk bersedekah. Kemudian pada saat kita mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengar azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Kita sudah tahu betapa pentingnya untuk menyegerakan sholat, tapi kita malah menundanya. Mungkin itu juga yang sering saya beserta teman-teman saya di laboratorium komputer. Kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Kita sudah tahu ada azan berkumandang, tapi kita malah bersantai-santai melakukan pekerjaan lain di sana. Jadi Bapak Ibu, jika kita hidup, kita ada kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan. Kita mempunyai waktu untuk melakukan suatu kebaikan. Maaf, sedikit lupa. Kalau sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi tadi ada beberapa contoh kita menunda-nunda melakukan suatu kebaikan. Mungkin beberapa di antara kita pernah berada di situasi seperti itu. Keinginan atau niat baik untuk melakukan suatu kebaikan kita tunda begitu saja. Seringkali alasannya mungkin kita terlalu percaya diri bahwa kita mempunyai banyak waktu untuk melakukan kegiatan atau kebaikan nanti. Kita sering berbicara nanti ajalah sholatnya, nunggu pekerjaan ini selesai dulu. Untuk yang perempuan, khususnya Bu Mita dan kawan-kawan, mungkin di hatinya pernah ada rasa seperti ini. Nantilah pakai kerudungnya kalau sudah menikah. Mari kita doakan mereka segera menyusul kita untuk segera menikah. Kemudian kita menunda untuk melakukan sedekah. Sedekahnya nanti ajalah kalau uang kita akan bertambah atau kita lebih banyak mempunyai uang lagi. Bapak Ibu, jadi begitu banyak alasan kita untuk menunda suatu kebaikan. Padahal adakah yang menjamin bahwa besok kita masih diberikan umur, bahwa besok kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan? Kemudian alasan lain yang muncul mungkin dari dalam diri kita adalah kita sering mempunyai sifat perfeksionis.
melakukan suatu kegiatan dengan perfect atau sempurna. Misalnya, contohnya kita tilawatil Quran atau membaca Quran hanya satu ayat, menurut kita itu tidaklah sangat berharga. Lebih baik membaca Quran itu langsung 1 juz atau 2 juz. Sehingga pada saat kita hanya mempunyai waktu yang sedikit, kita tidak bisa menyelesaikan untuk membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz. Pada akhirnya, pada saat kita mempunyai sedikit waktu luang, misalkan pada saat kita tidak mengajar, kita lebih memilih untuk apa? Untuk scroll sosial media, untuk melihat TikTok, untuk melihat Instagram, daripada melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu, lalu bagaimana cara agar kita fast respon atau segera melakukan suatu kebaikan jika niat dari dalam diri kita melakukan kebaikan itu muncul? Menurut pendapat beberapa ulama, yang pertama adalah selalu ingatlah bahwa tidak ada waktu yang paling tepat untuk melakukan suatu kebaikan melainkan segera saat itu juga. Karena apa? Karena kalau kita sudah menunda melakukan suatu kebaikan dengan suatu alasan dan itu berhasil menunda kebaikan kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan atau menunda pekerjaan kebaikan lainnya dengan alasan-alasan lain. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, marilah kita bersama-sama, kalau mempunyai niat untuk melakukan suatu kebaikan, lakukanlah segera. Kemudian yang kedua adalah ubah mindset atau pola pikir kita tadi tentang melakukan suatu pekerjaan dengan perfeksionis. Ubah mindset bahwa melakukan kebaikan sekecil apapun itu sangatlah berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misal tadi membaca ayat Al-Quran hanya satu ayat itu sangatlah berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hanya mempunyai sedikit waktu luang, sedikit waktu atau sempit, kita merasa sempit terhadap waktu, kita hanya mungkin tidak bisa menyelesaikan membaca Al-Quran 1 juz, atau bahkan mungkin 1 lembar, atau bahkan mungkin hanya beberapa ayat saja. Tapi nggak apa-apa, itu semua sangatlah berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya Bapak Ibu, melakukan kegiatan sekecil apapun itu tadi, kuncinya adalah segera, bukan sempurna. Jadi lakukan hal dengan segera, bukan sempurna. Ubah mindset perfeksionis terhadap diri kita. Rasulullah SAW bersabda, la tahkirun minal ma'rufi saya. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian yang terakhir atau ketiga, jadi ini nggak usah terlalu panjang. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menyegerakan melakukan kebaikan adalah kita melakukan suatu kebaikan itu dengan niat karena Allah, bukan karena manusia. Karena apa? Karena kalau kita melakukan suatu kebaikan karena manusia dan kebaikan itu adalah hal yang kecil, maka otomatis di mata manusia itu mungkin tidaklah berharga, atau mungkin kebaikan itu dilupakan begitu saja. Tapi kalau kita melakukan kebaikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti percayalah Allah akan menghargai kebaikan kita walaupun sekecil itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama ya'mal min qolatin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, jadi Bapak Ibu, jika kita melakukan kegiatan tadi diumpamakan sekecil biji zarah ataupun di bahasa kita sekecil biji sawi, itu balasannya bukan sekecil itu lagi. Tapi Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa yang menyegerakan melakukan suatu kebaikan,
berinfak tanpa menunggu uang kita lebih, menolong orang tanpa harus melihat orang itu kesusahan, meminta maaf terhadap orang lain pada saat kita melakukan suatu kesalahan, memaafkan orang lain walaupun kita dalam kondisi marah. Percayalah, Allah menjanjikan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Mungkin sesederhana itu alasan kita untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi walaupun ya ibadah kita mungkin hanya sedikit, tapi kalau kita segera melakukan suatu kebaikan, segera memaafkan orang lain, segera beristighfar kalau melakukan kesalahan, membuat orang lain bahagia walaupun hanya dengan tersenyum, percayalah tadi, Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu guru, ya, coba kita pikir-pikir lagi, kebaikan apa yang akan atau ingin kita lakukan hari ini, segeralah lakukan. Jika kita punya kesempatan untuk berinfak, segera kasih. Jika kita melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Jadi sesimpel itu cara kita untuk melakukan kebaikan dan mendapat atau dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan segera kita lakukan dan kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kata-kata dari yang keluar dari mulut saya itu ada manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan dari ucapan saya ada yang keliru atau ada yang salah. Mohon untuk dibenarkan dan dimaafkan. Terima kasih atas segala kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agil. Aplaus untuk Pak Agil. Alhamdulillah untuk